Kaget gak? Selamat datang di Ngegas, Kritik Negara bareng Kontras, sebelum dipidana RKUHP ngawur. Kali ini kita akan ngebahas soal rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang draftnya baru kita dapat beberapa hari belakangan. Draft RKUHP bahkan kita dapatkan bukan dari proses yang formal, tapi justru dari broadcastan grup WA. Betapa terbukanya DPR kita. Udah lama nunggu, ternyata setelah dibuka, dibaca, dilihat, diamati, dianalisis, ternyata nggak ada bedanya sama draft yang udah ditolak pada tahun 2019. Artinya, DPR sama pemerintah kayaknya emang udah kebal sama yang namanya kritik publik. Pasal-pasal bermasalah yang seperti pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, pasal penghinaan terhadap lembaga negara, pasal kohabitasi, perzinahan, dan pasal-pasal bermasalah lainnya itu tetap hadir di draft terbaru di 3 Juli 2022. Nah, Ngegas hari ini kita akan fokus membahas pasal-pasal yang akan mengancam demokrasi kita semua. Seperti pasal 218. Pasal 218 dan 219 merupakan pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal ini sangat berbahaya karena abis pasal ini disahin, kita nggak bisa lagi ngekritik presiden. Nah, padahal pasal ini sebenarnya udah diputus inkonstitusional sama Mahkamah Konstitusi. Tapi DPR tetap kekeh untuk membuat pasal ini hidup dan kembali berlaku untuk menjerat kalian yang melakukan kritik terhadap presiden. Ada yang lebih absurd lagi. Kalau misalnya kita lihat di penjelasan pasal 218, kritik didefinisikan secara ketat oleh pemerintah, di mana dia harus menimbang baik dan buruk dari kebijakan pemerintah tersebut. Selain itu, kritik juga dibatasi harus bersifat konstruktif. Kita lihat salahnya di mana. Kalau misalnya kita lihat kritik itu nggak harus bersifat akademis, berdasarkan kajian, dan lain sebagainya. Kritik juga bisa atas dasar kecaman, pakai sarana ekspresi lainnya seperti mural, poster, lukisan, dan karya-karya seni lainnya. Artinya, ketika produk-produk kritik tersebut tidak menggunakan pertimbangan baik dan buruk, maka itu bukan kritik dan itu akan dipidana. Contoh di sini nih, atau di sini, atau di sini, itu merupakan hal-hal yang kemudian bisa berpotensi besar dikenai pidana oleh pasal 218 dan 219 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Pasal ini sebenarnya lahir dari zaman kolonialisme Belanda dulu, yang mana diadopsi dari pasal penghinaan raja dan ratu. Nah, DPR bersama presiden kok tiba-tiba mau mengaktifkan pasal ini kembali? Jangan-jangan mereka juga sama dengan pemerintahan kolonial? Pasal 218 dan pasal 219 ini sebenarnya cocoknya ada di negara-negara feodal yang bersistem kerajaan, bukan di sistem demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia. Karena ketika kita bicara demokrasi, maka seluruh ruang partisipasi harus dibuka seluas mungkin bagi rakyat yang ingin mengkritik kebijakan pemerintah. Bukan justru malah menciptakan produk-produk hukum yang justru akan mengekang kita dalam menyampaikan kebebasan berekspresi kita.